Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Satu Nusantara, tempat kita mengupas berbagai misteri sejarah, ramalan Jawa, dan kearifan leluhur yang masih menjadi perbincangan hingga hari ini. Sahabat Satu Nusantara, pernahkah Anda bertanya-tanya jika benar Satrio Piningit itu ada, di manakah ia berada sekarang? Mengapa sosok yang disebut-sebut akan membawa perubahan besar justru tidak pernah muncul ke hadapan publik? Konon, menurut berbagai penafsiran terhadap ramalan Jawa, Satrio Piningit bukanlah seseorang yang gemar mencari popularitas. Ia justru hidup dalam kesederhanaan dan seolah bersembunyi dari perhatian banyak orang. Benarkah demikian? Mari kita bahas bersama. Dalam bahasa Jawa, kata piningit berarti disembunyikan, dijaga, atau tidak diperlihatkan kepada khalayak. Karena itu, banyak orang memahami bahwa istilah Satrio Piningit bukan sekedar berarti seorang pemimpin yang belum muncul, melainkan seseorang yang sengaja dipersiapkan oleh takdir melalui perjalanan hidup yang begitu panjang. Konsep ini bukan berarti ia benar-benar bersembunyi di dalam gua, gunung, atau tempat yang penuh misteri. Sebaliknya, makna persembunyian lebih sering dimaknai sebagai kondisi di mana sosok tersebut hidup seperti masyarakat biasa sehingga tidak mudah dikenali. Boleh jadi ia bekerja sebagai pegawai, petani, guru, pedagang, atau profesi lainnya tanpa ada yang menyadari bahwa dirinya kelak akan memiliki pengaruh besar. Banyak kisah populer mengaitkan Satrio Piningit dengan gunung-gunung keramat seperti Gunung Lawu, Gunung Merapi, atau tempat-tempat yang dianggap sakral. Namun, hingga saat ini tidak ada bukti sejarah yang dapat memastikan bahwa Satrio Piningit tinggal di lokasi tertentu. Sebagian budayawan justru menafsirkan bahwa tempat persembunyian adalah perjalanan hidupnya sendiri. Artinya, ia berada di tengah masyarakat, tapi belum mendapat waktu yang tepat untuk tampil. Dalam falsafah Jawa, dikenal ajaran bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Seorang pemimpin sejati tidak lahir karena ambisi, melainkan karena keadaan yang menuntut kehadirannya. Menurut berbagai penafsiran budaya Jawa, ada beberapa alasan mengapa Satrio Piningit digambarkan berada dalam persembunyian. Pertama, agar terbebas dari godaan kekuasaan. Seseorang yang sejak awal mengejar jabatan seringkali kehilangan ketulusan. Sebaliknya, pemimpin yang dipersiapkan melalui pengalaman hidup akan memahami penderitaan rakyat. Kedua, agar ditempa oleh kehidupan. Masa sulit dipercaya menjadi proses pembentukan karakter, kesabaran, kejujuran, dan kebijaksanaan tidak muncul secara instan. Ketiga, agar tidak menjadi sasaran pihak-pihak yang ingin memanfaatkan atau bahkan menghalangi perjalanannya. Karena itulah kehidupan yang sederhana justru dianggap sebagai bentuk perlindungan. Ada keyakinan yang berkembang bahwa Satrio Piningit tidak hidup terpisah dari masyarakat. Ia justru hadir di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Ia melihat bagaimana rakyat bekerja keras. Ia merasakan sulitnya mencari nafkah. Ia memahami persoalan yang dihadapi masyarakat. Pengalaman inilah yang dipercaya menjadi bekal ketika suatu hari ia mendapat amanah yang lebih besar. Konsep ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin ideal adalah orang yang pernah merasakan kehidupan rakyat secara langsung. Salah satu ciri yang disebut dalam berbagai penafsiran adalah bahwa Satrio Piningit bukan sosok yang haus pujian. Ia tidak sibuk membangun citra, ia tidak selalu tampil di media, dan ia tidak berusaha meyakinkan semua orang bahwa dirinya adalah tokoh yang dinanti. Justru karena kerendahan hatinya itulah banyak orang tidak mengenalinya. Dalam filosofi Jawa, terdapat ajaran
bahwa padi yang semakin berisi akan semakin merunduk. Maknanya, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin rendah hati pula sikapnya. Terlepas dari benar atau tidaknya keberadaan Satrio Piningit, kisah ini menyimpan pesan moral yang sangat berharga, bahwa setiap orang sebaiknya fokus memperbaiki diri daripada mengejar pengakuan, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, membantu sesama, hingga menjaga amanah. Karena pemimpin sejati lahir dari karakter, bukan sekedar gelar ataupun jabatan. Mungkin saja seseorang yang hari ini tampak biasa, kelak menjadi pribadi yang membawa manfaat besar bagi banyak orang. Sahabat Satu Nusantara, demikian pembahasan kita mengenai tempat persembunyian Satrio Piningit. Perlu diingat bahwa pembahasan ini merupakan penafsiran budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa, bukan fakta sejarah yang dapat dibuktikan secara pasti. Hingga kini, tidak ada bukti yang dapat memastikan identitas maupun lokasi keberadaan sosok yang disebut sebagai Satrio Piningit. Lalu, menurut Anda, apakah yang dimaksud persembunyian adalah tempat rahasia atau justru kehidupan sederhana di tengah masyarakat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar sejarah, budaya, dan misteri Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan. Salam Satu Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.